Halo guys, welcome back to Tutor Aja Online Course. Bersama gue Nathan di sini. Kali ini gue pengen bahas materi Intermediate Accounting tentang Statement of Financial Position, atau kalau dalam bahasa Indonesianya kerap disapa sebagai neraca. Nah, untuk buku referensi yang gue gunakan bisa kalian cek di depan layar gadget kalian. Kalau begitu langsung saja kita mulai untuk pembahasannya. Nah, pertama kita harus kenal dulu nih, Statement of Financial Position itu pengertiannya apa? Statement of Financial Position atau balance sheet itu adalah laporan keuangan yang menunjukkan berapa sih nilai aset, utang, dan juga modal perusahaan pada satu tanggal tertentu. Sekali lagi di sini gue tekanin bahwa ini ngelaporin nilai aset, utang, dan modalnya pada satu tanggal tertentu. Di sini gue ada ngasih contoh Statement of Financial Position. Judulnya di bawahnya itu ada tulisan Desember 31, 2015. Di mana Statement of Financial Position ini ngasih lihat berapa sih posisi aset, utang, dan juga modal pada tanggal 31 Desember 2015. Jadi laporan ini tidak mewakili satu periode, tapi hanya mewakili satu tanggal tertentu. Nah, kemudian kita ini buat SOFP ini gunanya buat apa? Nah, SOFP ini bisa jadi tools bagi para analis untuk melakukan perhitungan berapa sih return yang dihasilin perusahaan. Lalu bisa juga digunakan sebagai alat untuk melihat apakah struktur modal perusahaan itu udah baik atau masih jelek gitu. Kemudian ketiga, resiko apa sih yang kemungkinan dihadapi perusahaan saat ini? Dan juga yang keempat, ini juga bisa menjadi suatu alat prospektif buat cari tahu kira-kira arus kas perusahaan ke depannya itu bagaimana. Nah, di samping kegunaannya yang 4 tadi, ada juga keterbatasan ataupun kelemahan dari SOFP. Yang pertama, aset atau utang di laporannya itu dipakai historical cost. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi, historical cost itu kan melaporkan nilai suatu aset sebesar biaya perolehannya itu berapa. Berapa sih biaya yang dikeluarkan ketika membeli aset tersebut. Nah, di sini ujung-ujungnya jadinya nggak update gitu. Jadi laporan SOFP yang kita buat bisa aja tidak merepresentasikan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, adanya judgment dan juga estimasi yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Contohnya, depresiasi. Misal depresiasi suatu, taruhlah mesin produksi, kita asumsinya 5 tahun. Tapi bisa aja bagi company lain, oh mesin itu bisa 8 tahun. Bagi company lain, oh ini mah cuma bisa dipakai 3 tahun. Jadi ibaratnya SOFP ini tidak bisa menggambarkan suatu situasi yang akurat gitu. Kemudian ketiga, tidak melaporkan komponen lain yang sebenarnya itu ada nilai moneternya atau ada nilai uangnya. Contohnya apa? Karyawan di dalam suatu perusahaan. Nah, karyawan di dalam suatu perusahaan itu kan mampu untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaannya. Nah, kalau misalnya karyawan itu memberi nilai tambah, harusnya bisa dong diakui sebagai aset, tapi karena karyawan itu tidak bisa diukur secara finansial, maka tidak bisa dimasukkan ke dalam SOFP. Padahal kan sebenarnya dia itu aset bagi perusahaan karena dia membantu memberikan nilai tambah gitu. Selanjutnya, kita perlu ingat bahwa Statement of Financial Position itu terdiri dari aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, untuk versi Intermediate Accounting ini kita bahasnya agak kompleks, di mana aset ini pecah menjadi dua, yaitu non-current asset dan juga current asset. Non-current asset dipecah lagi jadi 4, jadi long-term investment, property, plant and equipment, intangible asset, dan juga other asset. Kemudian equity and liabilities. Equity and liabilities ini dipecah menjadi equity pertama-tamanya, yang kedua itu non-current liabilities, yang ketiga itu current liabilities. Nah, di sini kan gue tulis aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ini persamaan dasar akuntansi. Otomatis, Statement of Financial Position itu harus balance ketika kita membuatnya. Kalau misalnya nggak balance, pasti ada yang salah, dan kita perlu recheck lagi di mana salahnya. Kemudian selanjutnya, sebelum kita bahas lebih lanjut, bedain dulu nih, current sama non-current itu bedanya apa? Kalau current itu bersifat jangka pendek, alias kurang dari sama dengan 1 tahun. Kalau non-current, itu lebih dari 1 tahun. Nah ini fungsinya gue ngasih tahu current dan non-current ini karena kedepannya bakal banyak banget yang mempertanyakan masalah ini current bukannya, ini non-current bukannya, nanti si current ini bakal diklasifikasiin kemana, ditaruh di mana, dan juga sebagainya. Oke, nah kalau kalian penasaran sama bentukan SOFP kayak gimana,
gue ada ngasih contoh di sini. Pertama-tama ketika kita membuat judulnya, kita nulis dulu nih nama company-nya apa. Misalnya, POWI Corporation. Kemudian dilanjutkan dengan kata-kata Statement of Financial Position. Kemudian judulnya dilanjutkan dengan tanggalnya, tanggal akhir periode akuntansi perusahaan tersebut. Nah, seperti yang tadi gue bilang, Statement of Financial Position itu ngasih tahu posisi keuangan pada satu tanggal tertentu. Sehingga di sini cuma boleh ada tanggalnya doang, Desember 31, 2020 misalnya. Tidak boleh ada kata-kata for the year ended, for the quarter ended, dan juga sebagainya. Nah, untuk Statement of Financial Position ini, pertama kita buat bagian aset. Lalu kita jabarin seperti yang tadi sudah gue sampaikan, yang ada tabel di slide sebelumnya. Kalau udah kita total, ketemulah total aset. Kemudian selanjutnya bagian equity and liabilities. Kita buat dulu bagian equity-nya, baru dilanjutkan dengan liabilities, lalu kita buat totalnya. Nah, untuk slide selanjutnya kita akan membahas satu persatu secara spesifik. Oke, kita masuk ke bagian non-current asset, long-term investment. Nah, untuk long-term investment ini kita pecah menjadi 4. Yang pertama itu sekuritas, contohnya debt investment, share investment, dan juga long-term notes receivable. Untuk debt investment dan share investment kita sudah belajar ya di materi akuntansi dasar 2. Kemudian kedua, aset berwujud yang lagi tidak dipakai untuk kepentingan operasional, melainkan disimpan untuk jaga-jaga ataupun spekulasi. Contohnya di sini, tanah yang ditahan buat spekulasi gitu. Disimpannya buat apa? Entah nanti bisa dijual ataupun dibangun lagi. Kemudian yang ketiga, special funds. Contohnya ini ada sinking fund, lalu dana pensiun, lalu dana ekspansi pabrik. Kemudian yang keempat, investasi pada perusahaan anak yang tidak terkonsolidasi ataupun perusahaan asosiasi lainnya. Lanjut kita bahas mengenai property, plant, and equipment. Di mana di sini tuh rata-rata isinya adalah fixed asset atau aset tetap. Contohnya ada furniture, tanah, kendaraan, bangunan, komputer, mesin, dan juga masih banyak lainnya. Perlu diingat bahwa kalian juga nggak boleh lupa untuk memperhitungkan akumulasi penyusutan dari setiap aset yang ada, kecuali tanah, karena tanah itu tidak menyusut. Kemudian, aset yang masuk ke bagian property, plant, and equipment ini merupakan aset yang benar-benar sedang dipakai untuk kepentingan operasional. Jadi kalau misalnya kayak tadi, land held for speculation, itu tuh nggak masuk di bagian PPE ini, melainkan masuknya ke long term investment. Kemudian selanjutnya intangible asset atau aset tidak berwujud. Contohnya di sini ada copyright, goodwill, patent, franchise, trademarks, trade names, dan juga daftar customer. Nah, catatan bagi kalian, jangan lupa juga untuk memperhitungkan amortization atau amortisasi. Sehingga nantinya dinilai di statement of financial itu menggambarkan nilai yang sudah net. Yang kedua, goodwill itu tidak diamortisasi pada umumnya. Jadi kalau misalnya di soal ada jebakan, ngasih tahu ada umurnya goodwill, kalian perhatiin dulu, goodwill itu harusnya tidak diamortisasi, kecuali ada kasus spesifik, kasus tertentu lainnya ya. Nah lalu kita lanjut ke bagian non-current asset, bagian other asset. Other asset ini dibagi menjadi 4, yaitu long-term prepaid expense, atau prepaid yang umurnya lebih dari 1 tahun. Jadi kalian harus baca soal dulu nih. Prepaid itu umurnya lebih dari 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Kalau misalnya lebih, dia masuk ke bagian other asset. Kalau kurang, dia masuk ke bagian current asset. Yang kedua, non-current receivable. Piutang yang umurnya lebih dari 1 tahun. Sekali lagi, harus lihat soalnya. Umurnya itu lebih dari 1 tahun atau kurang. Yang ketiga, restricted cash or securities. Alias di sini dana kas ataupun sekuritas yang dibatasin penggunaannya. Kemudian yang keempat, property held for sale atau aset tetap yang disimpan buat nantinya dijual gitu. Kalau misalnya land held for sale ataupun building held for sale, nah itu masuknya ke other asset karena dia disimpan untuk dijual bukan untuk operasional. Kita flashback lagi, kalau misalnya tadi di bagian PPE kita itu masukin aset yang benar-benar dipakai buat operasional perusahaan. Selanjutnya, current asset. Nah, current asset ini pasti kalian udah familiar dong, karena udah dibahas di materi akuntansi dasar juga. Current asset ini kita bisa bagi menjadi 5.
utamanya. Yang pertama itu inventory atau persediaan barang dagang. Yang kedua itu prepaid expense yang jangka pendek. Ketiga, receivable yang jangka pendek. Yang keempat, investasi jangka pendek. Yang kelima, cash and cash equivalent atau kas dan setara kas. Jadi di current asset ini semuanya ini bau-baunya ini jangka pendek gitu. Short term investment, receivable yang jangkanya pendek, prepaid expense yang jangkanya pendek, dan juga aset-aset lainnya yang bersifat liquid, seperti cash dan juga inventory. Nah, sekarang kita masuk ke bagian equity and liabilities. Pertama kita bahas dulu nih mengenai equity. Equity ini ada beberapa akun yang bisa kita masukkan ke dalamnya. Contohnya share capital, share premium, retained earnings, accumulated other comprehensive income, atau bisa disebut juga sebagai reserve, ataupun disingkat sebagai AOC. Kemudian ada juga treasury shares. Kita perlu ingat bahwa treasury shares ini adalah kontra account equity, alias saldo normalnya tuh berlawanan dengan yang seharusnya. Jadi ini nanti pas di SOFP harus kalian tulis minus gitu. Kemudian selanjutnya adalah non-controlling interest ataupun minority interest. Nah, jangan lupa juga untuk masukin kalau ada ordinary share dividend distributable. So guys, nama gue Nathan. Thank you very much for watching this video. Semoga kalian ngerti ya sama materi yang udah gue bawain. Dan jangan lupa juga buat subscribe ke channel Tutor Aja, karena masih banyak video-video lainnya yang bisa ngebantu kalian dalam belajar. So, see you on the next video. Bye!